Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui hidup kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Melakukan hal yang benar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang hal yang benar, saya ingat ada perkataan orang Batak yang berkata, "Sisogodo namangulahon nasitong." Atau diterjemahkan, orang yang melakukan yang benar itu selalu menjadi orang yang tidak disukai atau dibenci bagi orang lain. Kenapa? Ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita lurus di pekerjaan kita, ketika kita lurus di perkataan kita, maka akan ada orang lain yang merasa risih. Karena apa? Mungkin kita tidak bisa diajak kerjasama, mungkin kita tidak bisa diajak cincai-cincai atau kong kali kong, sehingga ini jadi batu sandungan bagi orang lain. Mereka akan membenci, bahkan akan menyingkirkan kita. Bahkan kalau di dunia kerja ada juga hal yang mungkin dapat terjadi. Karena apa? Kata orang Batak, madila tugijang manujang tutoru. Apa? Dia ke atas, keatasan dia akan menjilat, ke bawah dia akan menendang kawannya, kiri kanan dia akan sikut supaya dia bisa naik dan bisa dipromosikan. Ini hal yang tidak benar, yang harusnya kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita mau naik, naiklah tanpa menyikut kanan kiri. Kalau kita mau tertawa, tertawalah tanpa harus membuat orang lain bersedih. Kalau kita mau bahagia, bahagialah tanpa harus membuat orang lain menderita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana pesan Yohanes kepada orang-orang percaya, kepada kita saat ini. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, bagaimana kita mau melakukan yang benar? Hal ini sama dengan kita datang dulu kepada terang. Terang Kristus yang menyinari hidup kita akan terpancar juga melalui cara hidup kita yang benar. Bagaimana terang itu sudah ada dalam hidup kita, terang itu sudah menghidupi hidup kita, sehingga kita mampu mengimplementasikannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kehidupan yang melakukan hal yang benar. Lalu dilanjutkan dalam nats ini dengan perkataan supaya menjadi nyata. Melakukan hal yang benar itu adalah hal yang harus nyata, tidak abstrak, tidak hanya di angan-angan, tidak hanya dalam bayangan atau hanya dalam teori, tetapi nyata. Apa yang nyata dalam nats ini dikatakan bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bagaimana kita boleh melakukan segala sesuatu itu secara sungguh-sungguh? Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Kolose, orang-orang Kolose penerima suratnya berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana kita serius, sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu sehingga seolah-olah kita melakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ibu bapak saudara terkasih, saya mengutip dua kata-kata bijak dan membuat satu kata-kata bijak. Arthur Schopenhauer, seorang filsuf dari Jerman berkata, semua kebenaran di dunia ini harus melewati 3 langkah. Pertama ditertawakan, kedua ditentang dengan kasar, dan ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan.
Aira, seorang penulis dari Indonesia berkata, kebenaran akan selalu mencari jalannya untuk mengungkapkan dirinya. Lalu saya buat sebuah kata-kata bijak seperti ini. Menjadi benar akan membawa seseorang untuk terus menyuarakan dan melakukan kebenaran. Mari kita menjadi umat Tuhan, menjadi para pengikut Tuhan, menjadi orang-orang percaya, menjadi orang Kristen yang terus belajar melakukan kebenaran. Meskipun kita harus disingkirkan, kita harus dibenci, kita harus tidak disukai oleh orang lain, tapi percayalah, hal yang benar yang kita lakukan dalam nama Tuhan memancarkan sinar terang Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh bertumbuh di dalam Tuhan, yang boleh terus maju bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya hal yang benar yang kami lakukan, walaupun dibenci oleh orang lain, tapi kami percaya kami sudah melakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.